Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku, siswa dan siswi SMK Teknologi kelas 10. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki minggu ketiga di tahun ajaran 2020-2021. Sistem pembelajaran yang masih dilaksanakan secara daring atau online karena pada saat ini kondisi kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Namun walaupun demikian, hal tersebut tidak akan pernah menyurutkan semangat kita untuk terus belajar, dan belajar. Apalagi sekarang kita akan mempelajari materi LCC yang berkaitan dengan sikap atau karakter. Ketika kita berbicara tentang karakter, tentu hal ini sangat berkaitan erat dengan keagamaan. Nah, harapan kita mudah-mudahan dengan kita mempelajari materi tentang keagamaan ini, hidup kita akan lebih terarah, lebih mudah, dan tentunya lebih berkah. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, kita langsung saja ke materi LCC hari ini, yaitu materi tentang disiplin. Di sini ada submateri yang terdiri dari 5 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama, pengertian disiplin. Yang kedua, tujuan disiplin. Yang ketiga, jenis tindakan disiplin. Yang keempat, manfaat disiplin. Dan yang kelima, contoh disiplin. Yang pertama, pengertian disiplin. Disiplin adalah suatu bentuk tindakan mematuhi dan melakukan sesuatu sesuai dengan nilai-nilai dan aturan yang dipercaya yang merupakan tanggung jawabnya. Adapun pendapat lain mengatakan bahwa arti disiplin adalah suatu sifat atau kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri dan mematuhi aturan atau nilai-nilai yang telah disepakati. Jadi dalam hal ini, sikap disiplin sangat berhubungan dengan norma, prosedur, aturan, dan lain sebagainya yang ada di masyarakat. Jadi simpelnya, disiplin itu adalah suatu sikap untuk mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Di samping memiliki pengertian, disiplin juga memiliki tujuan yang ingin dicapai, baik untuk diri pribadi maupun untuk masyarakat. Apa saja tujuan yang ingin dicapai dari sifat disiplin ini? Yang pertama, untuk menaklukkan kuasa kemauan di dalam diri sendiri. Yang perlu kita ketahui bahwa di setiap diri seseorang itu ada yang namanya hawa nafsu yang harus kita taklukkan. Karena ketika manusia sudah dikuasai oleh hawa nafsunya, maka hidupnya akan tidak teratur. Ketika manusia selalu mengikuti hawa nafsu yang ada di dalam dirinya, maka suatu saat nanti akan ada hal yang buruk yang menimpa diri. Karena seseorang yang selalu mengikuti hawa nafsu itu, ia tidak pernah merasa cukup dan tidak pernah untuk bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Yang kedua, tujuan disiplin adalah agar seseorang dapat menjadi pemerintah atas dirinya sendiri. Hawa nafsu harus kita kendalikan. Jadilah kita pemerintah untuk diri sendiri. Jangan sebaliknya, diri kita dikuasai oleh hawa nafsu. Ketika seseorang sudah dikuasai oleh hawa nafsu, maka
apapun yang telah dikaruniakan Tuhan kepadanya tidak akan pernah disyukuri. Yang ada hanya merasa kurang, kurang, dan kurang. Sebagai contoh, dalam bidang materi, ketika seseorang mengikuti hawa nafsu yang ada dalam dirinya, ya, ketika dia diberikan rezeki oleh Allah, mempunyai sepeda, dia ingin yang lebih dari sepeda. Dia ingin sepeda motor. Ketika sudah memiliki sepeda motor, dia ingin yang lebih lagi, ingin mobil. Ketika sudah punya mobil, ingin yang lebih lagi. Pengen apa? Pesawat misalnya. Dan terus seperti itu, tidak pernah bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah, karena dirinya itu dikuasai oleh hawa nafsu, sehingga dia selalu mengikuti kemauan dirinya. Berikutnya, tujuan disiplin yang ketiga adalah untuk memperbaiki berbagai kebiasaan seseorang, terutama kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada dalam diri kita yang masih kita lakukan sampai saat ini. Dengan adanya disiplin, ya, insya Allah kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, kebiasaan buruk akan hilang. Selanjutnya, tujuan disiplin adalah untuk mengajarkan menghormati orang tua dan sang ilahi Robbi. Dengan membiasakan hidup disiplin, ya, insya Allah kita akan lebih patuh, lebih taat kepada apapun yang diperintahkan oleh orang tua kita, terlebih apa yang diperintahkan oleh Sang Pencipta. Jadi sangat besar manfaat disiplin. Makanya kita harus menerapkan sikap disiplin ini dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari rumah kita belajar disiplin, lalu kita terapkan di luar rumah, entah di sekolah, di tempat pergaulan, di tempat bekerja, atau dimanapun itu kita harus belajar menerapkan kedisiplinan. Tujuan disiplin berikutnya adalah penurutan atas dasar prinsip, bukan paksaan. Jadi disiplin itu harus timbul dari kesadaran diri sendiri, bukan dari paksaan siapapun. Harus betul-betul timbul dari kesadaran diri sendiri. Yang terakhir, untuk menciptakan dan mengembangkan suatu keteraturan dalam berbagai tindakan manusia. Jadi disiplin ini akan memperbaiki pola kehidupan kita yang tadinya tidak teratur, maka dengan adanya kedisiplinan dalam kehidupan kita, ya, maka hidup kita akan lebih teratur dan lebih rapi. Nah, itulah tujuan-tujuan disiplin yang insya Allah, ya, akan tercapai ketika kita sudah bisa menerapkan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, jenis tindakan disiplin. Pada dasarnya, tindakan disiplin dapat diterapkan pada berbagai bidang kehidupan manusia. Secara umum, ada pun beberapa macam tindakan disiplin adalah sebagai berikut. Yang pertama, disiplin pribadi, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan berbagai unsur yang harus dipatuhi dan ditinggalkan oleh seseorang dengan ditandai adanya proses sikap yang baik dari orang tersebut. Yang kedua, disiplin sosial, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat atau hubungan seseorang dengan lingkungan sekitarnya. Dan yang ketiga, disiplin nasional, yaitu sikap mental suatu bangsa secara keseluruhan yang tercermin dari tindakan dalam bentuk keputusan dan ketaatan. Jenis tindakan disiplin yang pertama, ya, disiplin menggunakan waktu. Setiap orang memiliki waktu yang sama dalam setiap harinya, yaitu 24 jam dalam sehari semalam. Membagi waktu untuk berbagai kegiatan sehari-hari merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang. Nah, bentuk kedisiplinan dalam menggunakan waktu, misalnya yang pertama, datang tepat waktu ketika ada janji bertemu dengan orang lain, entah itu teman, sahabat, atau saudara.
Ketika kita membuat janji dengan teman-teman kita untuk bertemu, misalkan janjian bertemu jam 8 pagi, usahakan datang sesuai waktu yang sudah ditentukan. Terkadang yang kita gunakan itu jam karet. Janjian jam 8 ya, jam 9 belum datang. Jam 8 lewat seperempat ditelepon. Halo, masih di mana? Oh, ini sudah OTW, padahal baru bangun. Setengah 9 ditelepon lagi, masih di mana? Sebentar lagi sampai, padahal baru ke kamar mandi. Jadi ini salah satu contoh yang tidak disiplin dalam menggunakan waktu. Jangan dibiasakan. Ini hal yang buruk. Yang kedua, bangun pagi dan tidur tidak terlalu larut malam. Dalam pembagian waktu istirahat atau tidur pun kita harus disiplin. Tidur jangan terlalu malam. Ya minimal paling malam jam 10 kalau bisa. Supaya apa? Supaya nanti bangun itu subuh. Kita mandi, sholat subuh, bantu-bantu orang tua. Itu teratur. Kadangkala anak-anak muda zaman sekarang hobinya itu begadang. Begadangnya hanya sekedar bermain-main handphone misalnya, bermain sosial media. Jadi sesuatu hal yang tidak bermanfaat, mohon maaf. Memang faktanya seperti itu. Kadang main game sampai larut malam. Ini tidak teratur. Nanti ujung-ujungnya bangun itu kesiangan, tidak sholat subuh. Kalau sekolah itu terlambat misalnya, dan lain sebagainya. Makanya harus kita atur waktunya. Tidur lebih awal supaya bangun itu tidak terlalu siang. Itulah contoh disiplin menggunakan waktu. Berikutnya, bekerja sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jika kalian nanti misalkan sudah bekerja di salah satu perusahaan, nah usahakan jangan sampai kalian tidak disiplin dalam menggunakan waktu. Datang ke pabrik terlambat, telat terus. Nanti lama-kelamaan ya kalian akan dikeluarkan oleh pihak perusahaan. Karena pemilik perusahaan tidak mau mempunyai karyawan yang tidak disiplin dalam menggunakan waktu. Sering telat itu tidak akan berkepanjangan. Nanti kalian bekerja di perusahaan manapun tidak akan berkepanjangan. Nah, selanjutnya menggunakan waktu untuk kepentingan kesehatan diri sendiri dan masyarakat. Jadi dalam penggunaan waktu juga ini sangat berhubungan dengan kesehatan, terutama kesehatan untuk diri sendiri. Contohnya seperti tadi yang Bapak sampaikan ya, jangan terlalu banyak begadang kalau tidak ada faedahnya. Nah, jadi gunakanlah waktu yang luang itu dengan hal-hal yang bermanfaat. Sekiranya tidak ada hal yang bermanfaat, lebih baik tidur supaya nanti ketika bangun kita segar, bangun subuh gitu kan, bekerja, bantu orang tua, itu kan lebih bermanfaat. Yang perlu kita ketahui adalah bahwa ketika seseorang sering tidur malam, sering begadang, itu nanti penyakit mudah untuk menyerang tubuh kita. Angin malam itu bahaya, tidak baik untuk kesehatan. Nah, makanya ya jangan terlalu banyak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat ketika pada waktu malam hari. Lebih baik kita istirahat dan tidur. Selanjutnya, disiplin menjalankan aturan. Dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya ada aturan-aturan dan nilai-nilai yang berlaku dan harus dilakukan oleh setiap orang. Dengan menjalankan aturan dan nilai-nilai tersebut, maka keseimbangan dan kerukunan masyarakat akan tetap terjaga. Nah, beberapa bentuk kedisiplinan menjalankan aturan, misalnya yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Ingat ya, sebuah pepatah mengatakan an-nadzafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Kalau kita beriman ya, kita harus cinta kebersihan. Makanya ketika melihat sampah,
yang berserakan, kita bersihkan lingkungan kita dan lingkungan di masyarakat sekitar kita. Kalau di kampung-kampung kita adakan kerja bakti gotong royong untuk membersihkan kampung. Itu bagus. Agendakan dalam seminggu sekali atau 2 minggu sekali, itu bagus ya. Jadi ada acara kerja bakti untuk membersihkan lingkungan. Nah, itu selain kita ya membersihkan lingkungan, di situ ada nilai plus ya, yaitu nilai plusnya menjalin silaturahmi dengan masyarakat sekitar, menambah kerukunan di antara para tetangga-tetangga kita di kampung masing-masing. Yang berikutnya, menjaga ketertiban umum. Nah, jadilah kita seseorang yang kedatangannya itu selalu dinantikan oleh orang lain. Bagaimana caranya? Dengan kita selalu menjaga ketertiban umum. Jadi ketika ada sekumpulan warga masyarakat sedang berkumpul, kita datang. Nah, perasaan mereka yang berkumpul itu senang ketika kita datang, karena kita dikenal oleh lingkungan itu sebagai orang yang baik, yang selalu menjaga ketertiban umum. Bukan sebaliknya. Ketika kita datang, yang ada malah masyarakat itu resah dengan kedatangan kita karena kita tidak bisa menjaga ketertiban umum. Tukang rese itu kan di kampungnya. Itu jangan ya. Jadi nanti tidak disukai oleh warga lingkungan sekitar. Nah, yang terakhir, disiplin menjalankan aturan adalah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan suatu kegiatan. Jadi aturan apapun, prosedur apapun yang sudah ditentukan, yang sudah disepakati dalam suatu kegiatan apapun harus kita patuhi. Itu contoh disiplin dalam menjalankan aturan. Berikutnya, disiplin beribadah. Setiap agama memiliki berbagai aturan dan nilai-nilai yang harus dijalankan oleh para penganutnya. Aturan dan nilai-nilai tersebut dibuat untuk mengarahkan masyarakat untuk berbuat lebih baik terhadap diri sendiri dan orang lain. Nah, di sini ada beberapa bentuk kedisiplinan dalam beribadah. Misalnya, yang pertama, melakukan sholat 5 waktu bagi umat beragama Muslim. Melaksanakan 10 perintah Allah bagi umat Kristen atau Katolik. Sembahyang di pura bagi umat Hindu. Sembahyang di vihara bagi umat Buddha. Menjalankan ajaran dalam kitab suci Sisu Wujing bagi umat beragama Konghucu. Menghormati, menghargai, dan tidak menghina agama yang berbeda, baik di ruang publik maupun di ruang tertutup. Nah, jadi setiap manusia itu ya memiliki agama. Agama yang sah di negara kita itu banyak. Yang diantaranya ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan yang lainnya. Nah, dari masing-masing agama tersebut memiliki ya waktu ibadah tertentu yang harus dipatuhi untuk kita menjalankannya. Nah, berhubung kita mayoritas beragama Muslim, jadi kita bahas ibadah bagi umat Muslim, yaitu kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Sholat 5 waktu dalam sehari semalam ini merupakan suatu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan oleh pemeluk agama Islam. Maka dari itu ya, kita sebagai pemeluk agama Islam harus betul-betul bisa menyempurnakan kualitas ibadah sholat kita. Tidak boleh kita tinggalkan salah satunya. Dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, semua harus kita laksanakan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan oleh tuntunan agama Islam. Jadi 5 kali dalam sehari semalam. Tidak boleh kita tinggalkan. Nah, kita lihat poin terakhir, menghormati, menghargai, dan tidak menghina agama yang berbeda dengan kita, baik di ruang publik maupun di ruang tertutup. Di negara kita ya, di Indonesia ini adalah negara yang penuh dengan toleransi. Jadi jangan sampai kita saling menghina, saling mencela, dan saling menjelekkan antar agama. Jangan membanding-bandingkan ya.
oh agama kamu mah anu, mendingan agamaku yang lebih anu. Jangan. Nanti akan timbul perpecahan. Ingat, negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Biarpun kita berbeda-beda agama, tapi kita satu, yaitu Indonesia. Maka dari itu, kita selaku orang-orang yang beragama harus bisa menjaga kerukunan dengan saling menghargai dan menghormati orang-orang yang berbeda agama dengan kita. Berikutnya, manfaat disiplin. Sikap disiplin tentunya akan memberikan manfaat bagi semua pihak, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Nah, berikut ini adalah beberapa manfaat disiplin. Yang pertama, menumbuhkan kepekaan. Mereka yang diajarkan kedisiplinan sejak dini akan memiliki pribadi yang peka dan peduli terhadap perasaan orang lain. Jadi peka itu adalah mengetahui apa yang diinginkan oleh orang lain. Nggak peka kamu mah, kan gitu ya. Jadi harus peka. Nah, ini manfaat disiplin akan menumbuhkan kepekaan diri kita. Yang kedua, menumbuhkan kepedulian. Kedisiplinan yang diajarkan kepada anak akan membuat anak memiliki kepedulian, integritas, bertanggung jawab, dan bisa memecahkan masalah. Ini luar biasa manfaat disiplin. Berikutnya, menumbuhkan rasa percaya diri. Nah, sikap disiplin akan membuat seseorang menjadi lebih percaya diri di dalam melakukan berbagai hal atau kegiatan apapun. Kepercayaan diri ini sangat penting untuk kita miliki, karena percuma kita pintar kalau tidak percaya diri. Percuma kita menjadi orang yang penuh dengan bakat kalau tidak percaya diri. Nanti bakat kita tidak akan tersalurkan. Jadi hanya sebatas bakat yang terpendam karena tidak percaya diri. Nah, dengan disiplin nanti akan tumbuh kepercayaan diri. Dan yang terakhir, menumbuhkan sikap patuh. Kedisiplinan yang diajarkan sejak dini akan membuat seorang anak mau menuruti aturan dari orang tuanya maupun dari lembaga manapun. Nah, jadi itu adalah contoh-contoh manfaat dari kedisiplinan. Nah, sekarang yang terakhir, poin terakhir ya, contoh disiplin. Jadi di sini ada beberapa contoh yang Bapak cantumkan. Yang pertama langsung saja, contoh disiplin ketika kita berada di rumah. Apa saja? Yang pertama, membantu orang tua. Jadi kita manfaatkan lah ya masa-masa sekarang yang memang kita kebanyakan di rumah. Jadi bisa kita manfaatkan untuk membantu pekerjaan orang tua di rumah. Anak perempuan bisa membantu ibunya memasak, mencuci pakaian, mencuci piring, dan lain sebagainya. Anak laki-laki bisa membantu ayahnya pergi ke pasar, pergi ke ladang, atau kemanapun itu. Yang penting kita bisa membantu orang tua, itu manfaat. Yang kedua, belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi seorang pelajar itu memiliki kewajiban belajar. Kewajiban pelajar ya belajar. Makanya ketika kalian seorang pelajar tidak pernah belajar, berarti kalian lepas dari tanggung jawab. Artinya kalian tidak disiplin terhadap tanggung jawab sendiri. Nah, makanya manfaatkan waktu yang senggang ini untuk memperbanyak belajar di rumah. Selanjutnya, merapikan kamar tidur. Jadi selesai kita bangun tidur itu ya jangan jorok. Kita bersihkan, rapihkan, spraynya kita cuci, kita jemur ya supaya kamar kita terlihat lebih rapih. Berikutnya, merapikan buku jika selesai belajar. Belajar itu luar biasa bagus. Tapi jangan lupa selesai belajar kita rapikan kembali buku-bukunya. Jangan sampai buku bekas belajar itu bercecer di mana-mana. Ujung-ujungnya nanti bukunya hilang. Kalau sudah hilang repot. Gitu kan? Nah, selanjutnya tidur dan bangun dengan tepat waktu. Nah, ini contoh disiplin ketika kita berada di rumah. Berikutnya, contoh disiplin ketika kita berada di jalan raya. Yang pertama, berjalan menggunakan lajur kiri di Indonesia.
Jadi sudah tertib ya di negara kita, ketika berkendara di jalan raya itu kita berada di jalur kiri. Sudah paham semuanya. Yang kedua, membawa surat-surat kendaraan dengan lengkap seperti STNK, SIM atau KTP dan lain sebagainya. Nah, upayakan kalau kita punya kendaraan itu yang lengkap surat-suratnya. Karena supaya nanti ketika di jalan bertemu dengan polisi itu kita tidak was-was. Kadang-kala kita was-was kan, ada polisi di depan razia gitu kan. Kenapa kita was-was? Karena kita tidak mempunyai surat-surat yang lengkap. Kalau lengkapnya ya nggak was-was, kita jalan aja aman gitu kan. Berikutnya, tidak ugal-ugalan di jalan. Karena ini membahayakan orang. Bukan hanya bahaya untuk diri sendiri, namun orang-orang yang lain yang berada di jalan raya akan merasakan kebahayaan itu. Ugal-ugalan kan itu jalan, wah jangan ya, nanti akan terjadi kecelakaan. Berikutnya, mematuhi rambu lalu lintas. Nah, salah satunya mungkin mematuhi lampu yang merah, kuning, dan hijau. Kita harus paham ketika di jalan raya lampu merah nyala nih, kita harus apa? Harus berhenti misalnya gitu kan. Terus ketika lampu kuning nyala kita harus apa? Harus paham ya. Lampu hijau harus paham kita harus apa. Jangan main terabas terus, itu artinya tidak disiplin dalam menggunakan jalan raya. Nanti akan ditangkap oleh Pak Polisi. Berikutnya, menggunakan helm. Kalau bisa yang standar nasional Indonesia yang sudah terjamin ya, ketika terjadi kecelakaan itu minimal kita terjaga itu ya, anggota kepala kita oleh helm itu. Jadi biasakan ya, kemanapun kita berkendara gunakan helm yang sudah SNI gitu ya. Jangan helm buatan sendiri ya, saya mah nggak mau pakai helm yang lain lah, pengen buat sendiri aja dari batok kelapa. Jangan, nanti bahaya buat diri sendiri. Berikutnya, mengendarai kendaraan yang masih layak pakai. Jangan yang motor misalkan yang sudah nggak ada bannya kita pakai ke jalan, ya jangan, nggak bakal jalan orang nggak ada bannya gitu kan. Nah, jadi yang masih layak untuk dipakai. Jangan yang sering mogok, nanti capek, mati lagi nanti capek gitu ya. Berikutnya, menyalakan lampu sen saat akan belok. Jadi harus memberikan aba-aba, jangan main belok-belok aja nanti ketabrak dari belakang tuh. Nah, Bapak sering tuh ya di jalan raya, jadi di depannya itu ada ibu-ibu tuh, emak-emak. Pas kebetulan di depan itu ada pertigaan. Memang betul si emak-emak itu menyalakan lampu sen, cuman kadang-kadang ya sennya itu ke kiri, beloknya ke kanan. Itu kan bahaya. Sebaliknya, sennya kanan, beloknya ke kiri, itu sering terjadi. Ya, itu sangat membahayakan orang. Nanti kalau udah ketabrak gitu ya, malah galakan dia kan, ya, emak-emak gitu loh. Ya, the power of emak-emak. Nah, makanya jangan seperti itu, kita harus fokus ya. Kira-kira kita mau belok kanan atau kiri nih, sennya pun harus sesuai. Sen kanan, ya beloknya kanan. Sen kiri, ya belok ke kiri. Jangan malah berbalik arah, itu bahaya. Berikutnya, berusaha untuk tidak merem dadakan gitu ya. Rem mendadak, nanti ujung-ujungnya akan terjadi ya tabrakan beruntun, karena kan kagok gitu ya, lagi kencang bawa motor, rem dadakan, bruk, nanti yang belakang pun kagok, akhirnya terjadilah tabrakan beruntun dan lain sebagainya. Jadi masih banyak contoh-contoh disiplin ya ketika kita berada di rumah, ketika berada di jalan raya, ketika berada di sekolah. Sebetulnya masih banyak contoh-contohnya, namun karena waktu ya sudah tidak memungkinkan untuk kita membahas lebih panjang. Jadi mungkin pembahasan kita mengenai materi disiplin ini Bapak cukupkan sampai di sini saja ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dari awal sampai akhir tadi ya dapat memotivasi kalian untuk lebih disiplin lagi dalam menjalani aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan menjadikan ilmu untuk kita manfaatkan, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan.
Akhirul lisan usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.